Baik, untuk selanjutnya sambil menunggu Yai Nida. Atau Ustaz Bilal. Baik, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, untuk menunggu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana wa aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang mulia segenap para alimul ulama, para kiai, para asatidzah, terkhusus para guru-guru yang hadir malam ini, diantaranya guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Andi Lala, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Aswin Setiawan, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Yusuf, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Daimuddin, Ketua RW 011, Ketua RW 010, Ketua RW 07, terkhusus Sohibul Bait, Ketua RT 010, Al-Mukarram Bapak Haji Abidin Manangkalangi, beserta seluruh staf dan panitia penyelenggara, terkhusus guru kita yang baru saja menyampaikan banyak nasihat buat kita semua, Al-Mukarram Akhifillah Ustaz Ki Haji Adi Agil SPDI, yang saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Para ibu, para bapak hadirin dan tokoh masyarakat lainnya yang gak kesebut namanya, mohon maaf karena segini doang catatannya, gak ada lagi. Para bapak, ibu yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini dalam rangka peringatan Isra dan Mi'raj di Rusun Marunda Blok B10, yang insya Allah hadirnya kita mendapatkan berkah. Amin. Amin apa bu? Ya Allah, amin pakai disuruh. Mudah-mudahan kumpul kita malam ini dapat berkah.
Saya makmuman saja sama beliau guru kita Ustadz Ade, bahwa Isra secara bahasa artinya jalan di waktu malam. Isra secara bahasa artinya jalan di waktu malam. Berarti orang yang lagi jalan malam itu orang lagi Isra. Ada anak muda ngelancong ke rumah ceweknya tengah malam, berarti itu anak muda lagi. Mau kemana lu bro? Isra. Ibu berantem sama suami tengah malam, kabur gembol pakaian dari rumah, berarti ibu lagi. Lu mana pak? Gua Isra. Isra perjalanan yang sangat jauh di waktu malam, tapi ditempuh dengan waktu yang singkat. Jadi ukuran Isra Mi'raj kata guru kita Ade tadi nggak bisa diukur pakai otak, ukurannya iman. Kalau otak nggak nyambung bang. Ini kita kalau ngomongin otak nih, tuh ada anak kecil tuh bocah, tuh dia duduk. Tuh bocah ada emaknya, ada bapaknya nggak? Ada nggak? Ada. Emak bapak sebab, anak akibat. Ada emak, ada bapak, jadilah anak. Benar? Itu kalau kata otak. Tapi kalau kata iman nggak begitu bang. Mana buktinya? Nabi Adam, bapak nggak ada, emaknya nggak ada, Allah mau jadi Nabi Adam. Benar? Karena Isra Mi'raj maunya Allah. Kalau Allah yang mau nggak ada yang bisa ngalangin. Nabi Isa bapaknya nggak ada, emaknya ada, Allah mau jadi Nabi Isa. Benar? Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal nggak punya suami? Itu mukjizat Allah yang mau. Bunting Siti Maryam. Sekarang juga banyak perempuan yang nggak mau ngalah ke Siti Maryam. Bukan di sini, bukan. Sono tengah laut. Jadi Isra dan Mi'raj ini maunya Allah, bukan maunya Nabi. Kalau Allah yang mau, gak ada yang bisa halangin. Kalau ukuran otak nggak nyambung, Masjidil Haram di kota Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina. Kalau jalan normal 3 bulan naik ontak baru nyampe, 3 bulan naik ontak baru nyampe, 3 bulan naik ontak, 3 bulan naik ontak, 3 bulan. Ya nyaut apa gitu? 3 bulan. Itu pun ontanya udah onta VVIP. Jadi kalau ukuran otaknya nyambung, ukurannya iman. Idza arada syai'an ayyaqula lahu. Kalau Allah berkehendak jadi, maka jadilah. Ini Isra Mi'raj Allah yang mau. Maka pesan Isra Mi'raj malam ini adalah jaga iman, warisin iman sama anak-anak kita. Kenapa? Iman intan paling mahal, mutiara paling berharga. Biarkan zaman berubah, yang penting akidah jangan goyah. Silahkan masa berganti, yang penting keyakinan jangan mati. Ya bu? Ya bu? Apaan? Tuh kan kita ngomong udah kongkok. Iman jaga. Ini sekarang kan iman kita banyak yang ngacak-ngacak ibu. Iman kita banyak yang ngobok-ngobok. Godaan iman berat, tantangan iman berat. Ada aja yang bikin males kita ibadah. Godaan banyak. Udah rapi, ibu-ibu malam Jumat mau yasinan, keluar rumah gerimis. Itu bukan orangnya yang keluar, tangannya yang keluar. Ya, gerimis. Ngaku aja udah. Ngomong dalam hati, gerimis lagi mau ngaji. Kita juga gede bener, manjur banget omongan. Hai dede. Giliran ada dangdut nih, malam minggu nonton. Dan kondangan nih, gerimis juga ya. Gerimis lagi mau nonton dangdut. Kita juga penter. Manjur. Godaan iman berat bang, tantangan iman berat. Godaan yang bikin males kita ibadah banyak. TV siang malam nonstop di rumah. Anak emak maghrib berebut remote. Sengaja waktunya maghrib ratingnya naik, ditayangin yang seru-seru. Dangdutan, joget-joget, kelar tengah malam. Jam 1 malam baru kelar, live, siaran langsung. Giliran ceramah agama, tayang jam 3 pagi. Siapa yang mau nonton jam 3? Burung gaok yang nonton. Rating yang jeblok kita ditaruh.
Sinetron apa lagi ya? Udah kagak ada yang didik bu. Sinetron anak muda ngajarin tawuran, ngajarin berantem, ngajarin pacaran. Belum sinetron emak-emak ngajarin selingkuh, berani ngelawan melaki. Terus sinetron orang ketiga, untung udah habis sekarang. Itu kan judulnya aja sinetron orang ketiga, judul aja udah kagak bener. Saya kesian banget sama si Afifah. Ya, gara-gara si Yuni yang rese. Yuni goda-godain si Aris nih. Udah pelan banget itu si Yuni. Wah kok mari. Nah, saya tahu aja. Iya kalau kekurangan ion saya. Makasih ya. Iya bu, gara-gara si Yuni yang rese. Udah telan banget tuh cewek. Padahal kan dia udah pacaran sama si Riko. Masih aja demen si Aris. Cakapan Yuni sih emang Afifah. Kasihan kan jadinya si Afifah bu. Untung ada si Rangga. Rangga perhatian banget sama Afifah, sama si Aris. Lu kenapa tengah tangan loh? Lu burung biara. Dia kayak maling motor, kita disuruh rakit. Nih, sinetron udah kagak ada yang bener. TV, makanya orang dulu pernah ngomong, ngomong saya ngomong tuh, lu jangan sering-sering dah nonton TV. TV artinya tipu, lu ntar tipu-tipu. Bener kita ditipu mulu. Tuh, sinetron paling kemari sinetron lebay banget. Sinetron begitu. Burung batang nangkring ke tiang listrik. Mayat digotong nyebur sendiri ke kali. Kan bahkan lebay. Udah dikuburin, kuburan sama geledek kebakar. Ya sampai gak bisa judul. Judul sampai habis sudah kali ya. Ada judulnya istri belanja online tanpa sepengetahuan suaminya, mayatnya digotong JNE. Jadi paketin kalau. Ya Allah. Di godaan iman berat, tantangan iman berat. Makanya dengan iman hidup kita, dengan iman jalani hidup dengan iman. Pengen kembali kepada Allah pakai iman. Iman kita banyak yang ngobok-ngobok, yang ngacak-ngacak. Pendangkalan akidah luar biasa bu. Jujur aja bang, Indonesia ini negara kita ibarat pasar cakep. Apaan aja masuk di Indonesia laku. Lihat dah, ada aliran aneh masuk ke Indonesia laku, ada aja pengikutnya. Saya heran. Kita berapa kali dikibulin nabi palsu gentayangan. Paling banyak di Indonesia. Dari mulai Ahmad Musodik, nabi ngaku dari Bogor. Ngaku dari Bogor. Dapat wahyu di Gunung Sindur. Ditangkap sama polisi, penjara kok, diwawancarai di depannya. Di demokannya ada minuman Pocari Sweat. Nabi kekurangan ion. Nabi stres tuh. Sekarang udah banyak orang stresnya. Muncul lagi di Bandung Rancai Kek, tukang cukur namanya Sayuti. Nabi Sayuti, ngaku nabi. Perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah, Losari, Brebes, menurut bakor pakemnya Kementerian Agama, di sana ada agama baru namanya Jasun, Jawa Sunda. Nabinya namanya Tugimin. Bener nih kok, Nabi Tugimin. Baca selawatnya gak enak. Nama saudara Sedina Tugimin. Malah di Sedina Tugimin. Nah, biar pakai hadro, pakai rebana nggak enak pak, pakai lagu Sallallahu ala Tugimin. Nah, ini udah banyak orang PA. Iman kita diacak-acak. Bener bu? Nabi palsu, malaikat palsu ada. Tuh Lia Edan ngaku Jibril. Penjara polisi 2 tahun. Hebat polisi kita. Jibril ditangkap. Besok lama-lama Israel ketangkep. Wah, kalau Israel ketangkep rame kok di TV nanya berita breaking news hari ini. Pemirsa di mana saja berada, berhubung malaikat Israel si pencabut nyawa telah dipenjarakan oleh Pak Polisi. Untuk pencabutan nyawa hari ini dan selanjutnya ditunda. Yang enak nenek-nenek, asik aku mati-mati gua. Orang PA. Nabi palsu ada, malaikat palsu ada, ustaz palsu gentayangan.
Terus si Abu Janda besar palsu sudah diangkat. Terus saya kata tabung mukanya tuh. Temen datang aja mulia dia jajal bener dia. Kenapa saya? Nah, di TV saya tekan tuh TV. Lu ada tuh itu tuh masukin channel nih, catat aja lu Abu Janda gua tantangin lu gua ya. Upload aja biarin. Ya, gua nilai radikal nih, radikal. Biarin gua radikal. Bapak gua tangkap aja kalau berani. Lu gua capung ditangkap ya. Ibu. Iya udah banyak sekarang. Nabi palsu, malaikat palsu, ustaz palsu, dokter palsu, polisi palsu, tangkap. Polisi palsu, makanan palsu. Ada tuh dulu di Bantar Gebang Bekasi kok ada beras plastik ditemuin, makanan palsu. Untung orang Indonesia kita nih kuat-kuat, jangankan beras plastik, apa yang kita makan kuat bu, makanya kena jangan nggak kena corona kita mah. Orang apa yang kita makan kuat-kuat kita, kacang tanah kita makan, hebat ya orang Indonesia. Kacang tanah, gula pasir kita makan, ubi kayu kita makan, ubi kayu, gua sampai kerupuk kulit kita makan. Hebat orang Indonesia. Iman kita, akidah kita diacak-acak, maka Isra Mi'raj jaga iman. Kalau iman udah mantap, insya Allah ibadahnya mantap. Amin. Yang belum doyan ngaji, gelar murid, imannya ningkat, ngaji. Kumpul di pengajian kok, mau ngapain lagi Ustaz? Sih repot banget pengen ngaji, repot banget repot. Ngomongin repot, siapa juga repot kok. Dari muda kerja repot, udah punya suami ngurusin suami repot, punya anak ngurusin anak repot lagi, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan ngajinya? Benar? Iya ngaji datang udah perlu tua dan nenek ngaji nek mau ngapain lagi? Nenek kalau mau ngaji mau ngapain lagi? Dia apa diharapin? Tasbih pegang udah banyakin zikir. Dan nenek mau mejeng di jalanan siapa yang godain? Jangan kan anak muda setan aja ogah godain. Ngaji ke tua dan pakai alasan banyak-banyak. Diajak ngaji ada aja alasannya. Nek ngaji nek malu mau mantu ntar apa? Gue lagi men. Nenek men. Majung. Tadi lo apa? Gue masih ngeplek. Nenek ngeplek. Tawa aja kok tawa. Udah malam udah salah undang ustad lo. Ustad PA lo undang. Gue mau sudah diundang datang lah. Yang penting DP udah masuk. Iya, DP yang sudah masuk tidak bisa keluar lagi. Bercanda. Jangan dipikirin dosa, nggak boleh kok ngomong gituan. Nggak boleh. Guru saya ngajarin, kalau ada kiai ceramah, ustadz ceramah, minta dibayar. Dosa tuh ustadz. Tuh guru saya ngajarin. Lebih dosa lagi ngundang kiai kagak bayar. Itu kata guru saya. Bu, ngaji dah. Kita ngaji begini kan enak nih, kumpul. Dosa kita dirontogin kalau ngaji. Dosa-dosa kita kecil, yang kecil diusap, dihapus, ditipek, digebek. Rabak dada kita masing-masing. Ayo dah, meremin mata, pegang dada. Banyakkan dosa apa banyakkan ibadah? Dosa bang, keluar mata sekarang udah keluar rumah udah dosa. Dosa sama orang tua ada, sama saudara, sama teman, tetangga. Apalagi dosa sama suami, mau sabar-kabar. Nih jangan baru budak kok. Dosa sama laki. Berangkat ngaji laki diperintah. Gua ngaji dulu bang, ntar kalau hujan di murad lu angkatin. Ngaku aja dong. Yang tawanya kenceng dia tuh bang. Dosa nggak sengaja tuh. Laki-laki tidur bangunin salah. Bangun bang. Lu lihat tuh jam berapa udah? Laki-laki tidur suruh niat jam. Lu salah tuh bini. Bangun bang, lu lihat tuh udah jam berapa? Laki-laki tidur suruh niat jam. Lah dia aja yang melek niat jam. Dosa nggak sengaja. Pahalanya gede kita ngaji, amin. Datang aja ke majelis taklim, ikutin ustazah, guru kita, guru bawa kitab, ikut aja bawa kitab. Guru ke bed, guru tutup lah tutup. Temen nanya halaman berapa cing? Boleh ke bed doang. Datang. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sembahyang 1000 rakaat? Buru-buru 1000. Bayang terawih aja ingat jadwal imam. Malam ini imamnya dia ya lama udah pindah kita terawih. Nah lagi kayak tawanya kenceng dia. Imam yang cepet favorit kan, nah gue demen nih.
Udah kan cepat ngeresep nih, nggak pakai usoli lagi main. Taruh boleh. Nenek di belakang gonjong semua. Ya Allah. Dosa diangkat, pahala gede, dicatat pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah nengokin 1000 orang sakit? Emang nggak pakai modal. Nengokin orang sakit itu minimal jeruk 2 kilo bawa. Kadang-kadang datang doang ke rumah sakit kagak bawa apa-apa. Nengok kagak bawa apa-apa. Sampai rumah sakit pakai nanya lagi. Orang lagi diimpus ditanya. Memang apa yang lu rasain sih Ji? Yang sakit nyaut, nggak ada yang gue rasa-rasa. Nah kok lu begitu? Iyalah lu kemarin gak bawa apa-apa. Kalau lu bawa jeruk kali gue rasa-rasain ada asamnya, ada manisnya. Oke. Waduh, ada security lupa kesebut. Abang saya, Bang Mail. Oh tadi saya mau masuk doang. Siapa kusuk kayaknya katanya? Buka pintunya, kusuk keluar. Begitu, agak tahu abang gua. Gua berani batin gua. Oke bro. Abang Mail, keren ya. Dandru. Ya, Komandan Rewu. Ya Allah, nih luar biasa. Kalau dosa diangkat, pahala dapat. Tuh kita ngaji ilmu dapat, ibadah jadi benar, termasuk perjalanan Isra dan Mi'raj. Isra artinya jalan dari Makkah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Bu. Naik ke langit pertama, kedua, ketiga Rasulullah. Ke Sidratil Muntaha, tembus langit ketujuh, Sidratil Muntaha, Rafrafil Akhdar, Mustawa, berjumpa kepada Allah dalam keadaan duduk di antara dua sujud. Beliau Rasul mengucapkan salam kepada Allah. Apa salam beliau? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Segala kehormatan, kesejahteraan, kebaikan hanya untuk Allah Subhanahu. Dijawab salam Rasul sama Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat engkau wahai Nabi, semoga keberkahan meliputi pada dirimu. Kembali salam Allah dijawab Rasul, assalamu alayna wa ala ibadillahis. Selamat atas kami dan hamba-hambamu yang soleh. Pulang Isra Mi'raj, singkat cerita Nabi dapat perintah sholat, Bu. Ada yang meriwayatkan perintah sholat 50 waktu. Pulang Isra Mi'raj, Rasulullah ketemu Nabi Musa di jalanan. Ketemu jekongkok sama Nabi. Ditanya sama Nabi Musa, dari mana Mad? Ketemu Allah. Ini kalau bahasa kita. Dapat perintah apa dari Allah? Sholat. Nabi Musa, berapa? Gocap. Nabi Musa kaget, yang bener Mad, ilokan ada gocap. Ini kalau bahasa kita Bang. Bener Nabi Musa, kebanyakan gocap. Umatmu gak sanggup sholat 50 waktu. Umatmu lain sama umat gua. Umatku mau gede-gede, kakar-kakar gemuk-gemuk, ini mah susu, madu. Lalu umatku gula kuru-kuru, ceking-ceking, tengeng-tenggeng. Makanya genjer makanku. Dah nggak sanggup dah, nggak sanggup. Kalau menurut gua mah, lo baik aja dah, minta diskon. Rasulullah suruh balik ngadep Allah, minta kurangin, dikurangin 5. Ketemu Nabi Musa, berapa Muhammad? 45, masih kebanyakan, balik lagi. Mondar mandir, perjuangan Rasulullah dari gocap sampai 35. Udah 35, ketemu Nabi Musa di jalan. Udah berapa Mat? Gue liatin berapa rit dapat dulu, bolak balik. 35 Nabi Musa, masih kebanyakan 5. Umat tuh gak sanggup. Apa jawab Rasulullah? Nabi Musa, kalau gue balik lagi, muka gue muka tembok. Lo malu, dari gocap sampai tinggal gotun. Dari 50 sampai 35, biarin 55 gue rawatin, gue bawa pulang. Jangankan yang gocap kok kita Bang, yang 5 aja kadang-kadang johor kena, asar terlepas. Asar ketangkep, maghrib liwat. Maghrib kena, isya lolos. Apalagi subuh 12. Ini sholat merupakan perintah langsung Allah memanggil Rasulullah. Kalau zakat perintahnya turun melalui ayat, puasa turun melalui ayat, haji turun melalui ayat. Tapi perintah sholat langsung Rasulullah dipanggil oleh Allah untuk mengemban perintah sholat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang disebut sholat itu orang yang mendirikan agama. Dalam ilmu fikih, as-sholatu lughatan ad-du'a. Ini kita ngaji. Sholat menurut bahasa artinya doa. Berarti orang yang rajin doa, rajin sholat, rajin doa, rajin doa, rajin minta. Kalau rajin minta, dikasih.
Mintanya bagaimana Ustaz? Ada caranya, fikih ngajarin. Wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat menurut syarak, ucapan dan gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti orang yang rajin sholat, rajin doa, rajin minta. Mintanya pakai cara, ada ucapan dan gerakan. Mintanya kuda ngomong. Kalau minta kagak ngomong ribet. Makanya dalam sholat ada rukun kauliyah, ada rukun fi'liyah, ada ucapan dan gerakan. Kalau minta kagak ngomong ribet po. Anak kita minta nggak ngomong lagi bang, tahu-tahu depan begini nyolek bapaknya. Bapaknya bingung motor apa sepeda. Nih minta agak ngomong namanya. Empok, ibu minta beli cincin sama suami, nggak ngomong lagi tahu-tahu nyolek. Lakinya ngeliat bininya begitu meremelik. Lakinya ngomong ntar malam apa tuh? Ini minta agak ngomong. Makanya sholat itu ada ucapan dan gerakan. Mintanya kudu ngomong. Diajarin dalam fikih bagaimana tata cara sholat. Sedekap yang bagus, wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun, ucapan dan gerakan. Sedekap yang bagus ada lagi fikih ngajarin. Wa wad'ul yamin 'ala shimal, meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Sedekap. Naronya jangan di atas dada, jangan di bawah pusar. Naronya di bawah dada, di atas pusar, pas tengah-tengah. Kalau di atas dada begini, itu orang lagi ampeg. Kalau ditaruh di bawah pusar, saya curiga. Jangan-jangan nggak pakai celana dalam nih dia. Ada aturannya. Laki-laki lagi sholat berdiri, lebar kakinya sejengkal, nggak boleh lebih. Perempuan kalau sholat kakinya harus rapat, bener bu? Kenapa laki-laki sholat kakinya nggak boleh rapet? Kegencet. Bener kok. Ya, Mbok kagak ngerasain. Ada sesuatu yang ganjel ya bang ya. Gil. Ada aturannya. Perempuan sholat kakinya nggak boleh bekakang lebar. Kesian ada angin dari bawah sering. Aturannya ada. Diajarin kita. Makanya kita supaya hidup ibadah bener pakai ilmu bikin hidup jadi mudah. Orang ada ilmunya gampang, termasuk ibadah ada ilmunya gampang. Saya ngomong begini di panggung, yang di ujung sono pasti kedengeran, yang di dalam rumah di atas rusun paling atas kedengeran saya ngomong. Kenapa? Karena ngomongnya pakai ilmu. Ilmu apa Ustadz? Ilmu teknologi, sound system. Kalau nggak speaker begini lecet gorokan. Benar. Ini kan ilmu, ngomong pelan yang jauh kedengeran. Ilmu teknologi. Saya pernah tabligh akbar, jamaah ribuan di lapangan. Saya ngecek sound, tabligh akbar. Assalamualaikum, cek sound Bapak Ibu yang di pojok sono kedengeran nggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Ya orang dia nyaut. Dan PA jamaah itu. Saya nanya benar-benar kok. Yang di sono kedengeran nggak Pak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Ilmu bikin mudah, termasuk ibadah ada ilmunya gampang. Tahun 50-60 saya punya engkong berangkat haji ke Mekah, itu 6 bulan bang. Pergi haji zaman itu tahun 50-60 itu 6 bulan pergi haji ke Mekah, naik kapal laut doang 6 bulan. 6 bulan kok pergi haji, 6 bulan. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. Berkelamaan. Tapi ada ilmu teknologi pesawat sekarang Jakarta Jeddah 9 jam nyampe. Ilmu bikin mudah, seni bikin hidup jadi indah. Orang ada seninya nggak kaku. Makanya hidup jangan lupa serius bu. Ada seninya juga. Serius banget hidup cepet mati. Saya teman-teman Ustaz kalau serius-serius ya berat sama kagak sih. Enggak. Kalau Ustaz teman saya mau kemana-mana tasbih dibawa, subhanallah tasbih mau dibawa. Ada cewek lewat dinunduk. Astagfirullahaladzim biasa. Gua gak temenin dah yang begitu dah. Padahal serius hidup lu, seperti gitu. Orang mah ya nyanyi-nyanyi, joget-joget nggak apa-apa, orang hiburan ya bu. Iya saya begitu, saya mah sering joget, nyanyi. Kadang-kadang nyetir sendiri mobil, tip kencengin aja di mobil, joget-joget ya. Wah kalau kau masih sayang kepadaku, ku ingin aku saja yang kau sayang. Kalau kau masih cinta kepadaku, ku ingin aku saja yang kau cinta. Joget-joget stres hilang.
Boleh lagi macet bawa mobil, ya joget aja udah, stres hilang kok, enak begitu hidup. Joget kagak dilarang, siapa yang larang? Agak. Haji Roma Irama yang nyuruh. Ya, kagak percaya. Coba buka di YouTube apa? Ketik joget lagu Haji Oma. Joget tidak dilarang, tak dilarang, asalkan jarang-jarang, kan begitu lagu. Joget memang tak penting, tidak penting, asal jangan sering-sering, kan begitu. Mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget, 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 begitu lagunya. Jangan salahin saya, salahin Haji Oma. Seni bikin hidup jadi indah. Baca sholawat pakai seni enak tadi, seni hadroh, ya kan? Coba baca sholawat kencang doang, kagak ada lagunya, kurang enak kok. Salatullah, salamullah, Toha, Rasulillah, kurang enak. Kalau pakai hadroh kan enak. Salatullah, salamullah, ada Toha Rasulillah, pakai seni. Alhamdulillah. Emak-emak berbana dia ketimpring. Assalamualaikum Zainal Anbiya, Assalamualaikum Atqal Atqiya. Ke pinggir ke tengah nyebur, ke pinggir ke tengah nyebur. Begitu kalau berbana musiknya, suaranya begitu, bu, ke pinggir ke tengah nyebur, ke pinggir ke tengah nyebur. Itu namanya rebana. Lain lagi sama marawis. Marawis yang bocah anak ABG itu main marawis. Marawis itu yang kendang kecilnya banyak. Marawis tuh bring brok brok bring brok bring brok brok bring brok. Bring artinya pergi, brok duduk. Bring brok ya pergi aja duduk. Bring brok ya pergi aja duduk. Jadi kagak ada yang main bang. Yang pergi yang duduk-duduk. Oh, seni hidup jadi indah. Adzan di masjid kalau nggak ada lagunya kaku dong. Kurang enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kaget orang. Pakai lagu, pilihin muadzin di masjid, masjid kita cakep, adzannya yang enak, lagunya enak. Jangan kayak bocah kamu saya preman baru insaf, adzannya bener, lagunya salah. Mana adzan maghrib itu dengeran semua. Adzan pakai lagu dangdut. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Tawa aja, tawa kok. Saya dikatain PA nggak apa-apa saya mah. Ustaz PA, iya emang gue PA. Yang penting empok pada tawa, abang-abang pada tawa semua. Berarti kan empok menawain orang PA. Iya, berarti sama-sama PA dong. Hidup ilmu bikin mudah, seni bikin hidup jadi indah, agama bikin hidup jadi terarah, enak. Agama aturan, orang yang beragama orang yang ikutin aturan. Kita Islam ada aturannya, rukun Islam, rukun iman diajarkan di situ. Tata cara bagaimana diajarkan sholat diatur dalam kitab fikih. Ini kadang-kadang aneh, udah nggak ngaji nyalain orang mulu. Saya pernah lagi sembahyang bang disalahin, baca usolnya diomelin. Ada yang ngomong gitu, selesai sholat dipanggil dia, bang, abang tadi baca usoliyah, emang apa pak? Baca usoliyah hukumnya haram. Waduh, orang ngajakin berantem saya ini. Lah baca usoliyah dibilang haram. Kita mau sholat maghrib, umpama nih contoh, sebelum takbir kan baca usoliyah, bener kan? Usoliyah fadl maghrib tsalatsa rakaatin mustaqbilal qiblati ada anillahi ta'ala. Mulut selesai ngomong, tangan angkat sambil ucap di mulut Allah, ngomong di mulut Allah, hati barengin. Sahjaku saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala. Hu akbar. Biar sinkron antara mulut sama hati, biar tambah khusyuk. Ini madhab Imam Syafi'i. Yang gak boleh bagaimana? Yang kagak boleh baca usolinya habis takbir. Allahu akbar. Usoli fardhu maghribnya salah. Lo udah takbir baca usoli. Nggak pakai usoli bagaimana Pak Ustadz? Ya nggak kenapa-kenapa, karena baca usoli bukan rukun dalam sholat. Kita udah kepepet waktu maghrib langsung aja takbir, tapi barangnya ini hati-hati. Allahu Akbar, sah. Bahkan kalau menurut saya sebelum kita takbir mau sholat nyanyi masih boleh bang. Kita mau sholat ngadep kiblat, sebelum takbir nyanyi. Sampai hatimu begitu tega di depan mataku.
kau jual cinta. Begitu hina, begitu rendahnya dirimu rela ditukar rupiah. Betapa lemah imanmu, tak mampu menahan nafsu. Tak sudi lagi ku melihatmu sampai hatimu. Baru takbir, niatin bareng di hati, Allahu Akbar. Menurut ilmu fikih, sholat kita sah. Kenapa saya katakan sah? Nyanyinya sebelum takbir. Cuma masalahnya di mana? Masalahnya cuma satu, kita punya otak apa kagak? Masa kita mau sembahyang nyanyi? Itu masalahnya malih, Pak Om. Udah secara hukum sah-sah aja orang nyanyinya sebelum takbir, bener? Iya, cuma otak lu di mana? Masa mau sembahyang nyanyi? Tuh hukum Islam gampang, jangan digampang-gampangin, Bu. Bener? Ini kita ketahuannya ngaji kan begitu biar tahu. Hukumnya Islam gampang, jangan digampang-gampangin. Contoh, nih kita ngaji. Bu, air kencing najis nggak? Air sperma najis nggak? Bu, air sperma tidak najis, air kencing najis. Pertanyaannya, kenapa kita keluar air sperma diwajibkan mandi hadas besar? Padahal air sperma enggak najis. Kenapa kita setiap habis kencing tidak diwajibkan mandi hadas besar? Padahal air kencing najis. Terima pakai iman, akal main. Yang najis saja nggak perlu mandi hadas besar, apalagi yang nggak najis, Pak Ustadz. Atau sebaliknya, yang nggak najis saja kita disuruh mandi hadas besar, apalagi yang najis. Terima pakai akal, jawab pakai ilmu. Mana jawabannya? Andaikan saja ibu ketika kita habis kencing diwajibin mandi hadas besar, kita sehari semalam kencing 10 kali kencing, berarti 10 kali mandi. Kira-kira ampok, pilek, meriang agak kok? Bener, Bu? Kenapa keluar sperma diwajibin mandi hadas besar? Karena keluar sperma nggak tiap hari, nggak tiap waktu, nggak tiap saat. Mantap. Kalau nganten baru tinggal seminggu 2 kali, 3 kali, 4 kali menjadi soal. Nganten baru. Ya, udah capek begitu. Kita pulang kerja aja, Bang, berangkat pagi jam 6, pulang jam 5 sore, capek, gerah, disiram pakai air, seger lagi mandi. Apalagi habis. Wah, mata merem-melik, kaki pada kiting. Bocah jangan tawa lo. Disiram pakai air lah, sarap-sarap akan enak lagi, sarap-sarap akan begitu dah. Segar lagi. Maka hukum Islam gampang, jangan digampang-gampangin. Termasuk kita ibadah sholat diajarkan. Nah, kita masuk ke dalam sholat. Apa itu sholat? Pelajaran apa yang kita dapat dari sholat? Banyak, begitu besar pelajaran yang kita dapat. Pertama, sholat ngajarin kita disiplin. Disiplin apa, Ustadz? Disiplin waktu. Waktu kita benar-benar kudu disiplin lewat sholat. Kalau belum waktunya zuhur, jangan sholat zuhur. Ini disiplin. Zuhur jam 12 lewat 5 menit, kita jam 9 harus sembahyang zuhur. Salah. Berarti nggak disiplin. Bener, Bu? Sholat ngajarin disiplin. Zuhur 4 rakaat, 4 laksanain. Ustadz, saya tambahin 1 jadi 5 ya, biar pahalanya banyak. Salah. Disiplin. Kenapa? Karena ibadah kita muaranya disiplin. Orang kalau udah disiplin dalam segi hal apapun, insya Allah hidupnya bakal tenang. Kedisiplin kita sekarang banyak ditongkrongin doang. Pejabat disiplinnya ditongkrongin sama atasan doang. Kayak anak muda tengah malam begitu modelnya. Anak muda tengah malam naik motor, lampu merah nyodok terus. Di depan diberhentiin sama polisi, prit, berhenti. Siapa? Siap. STNK? Ada, Pak, ada. SIM? Punya, Pak, punya. Tahu lampu merah? Ya tahu, Pak. Kenapa jalan terus? Saya kagak tahu, ada bapak. Enteng banget ya, udah saya kagak tahu ada bapak. Bener. Iya, disiplin kita masih ditongkrongin. Kita kepengen tuh hidup dengan sholat diajarkan disiplin. Disiplin waktu. Syahadat, disiplin akidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi terakhir, titik. Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Perkara adalah lagi Nabi setelah Nabi Muhammad, kita wajib kagak percaya. Ustadz itu yang aku Nabi jenggotnya sedada, bodoh amatan.
Mau sorbannya nyengser, udang-udangnya kayak ban Vespa, mau jubahnya kayak Batman. Kalau dia ngaku nabi, wajib tidak percaya. Harga mati, titik. Disiplin akidah. Sholat disiplin waktu, puasa disiplin makan minum, semuanya ibadah disiplin. Puasa tuh disiplin makan minum. Besok dikit lagi kita puasa 2 bulan lagi. Disiplin makan minum. Kalau belum waktunya jangan dimakan, jangan diminum. Barang yang halal di siang hari jadi haram. Kenapa? Karena belum waktunya. Tempe halal. Kapan halalnya? Habis maghrib. Benar? Es buah halal habis maghrib. Kolak halal habis. Termasuk bini sendiri halal habis. Habis terawih. Habis maghrib nafsu amat. Habis terawih lamaan dikit waktunya bang. Habis maghrib mah celam-celam doang. Diajarin semua disiplin. Yang kedua, sholat ngajarin kita apa? Ngajarin tawadhu, rendah hati, jangan sombong. Dimana kita diajarin tawadhunya? Anggota tubuh kita yang paling terhormat kepala. Ini kepala paling terhormat. Orang kalau gak ada kepalanya bukan orang. Bener bang? Kepala paling terhormat, paling mulia. Bercanda sama teman dikeplak kepala kita, marah luar biasa. Yang lain boleh lu colek, tapi kepala gue jangan sembarangan. Apalagi waktu pilkada, gue pala, satu pala mahal harganya. Bener? Pala paling terhormat. Makanya kita kalau bikin KTP di kelurahan, yang dipoto kepala. Ada orang rusun Marunda sini KTP-nya gambar dengkul. Agak ada. Kepala kita yang paling terhormat, kepala kita nih yang paling mulia. Tapi ketika sujud dalam sholat, kepala kita lihat sama rendahnya dengan kaki. Bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita. Tinggian pantat dalam sujud. Benar? Pelajaran apa buat kita? Pelajaran ternyata nggak ada apa-apanya kita di hadapan Allah. Sholat ngajarin kita tawadhu, rendah hati. Apa yang kita sombongin? Kita lahir ke dunia nggak bawa apa-apa kok. Lahir ke dunia aja dibantuin sama orang, mau bidan. Keluar dari rahim kita dibantuin orang. Nama dikasih sama orang, pakaian dipakein sama orang, pangkat dikasih sama orang. Apa yang kita sombongin? Harta, jabatan, kedudukan, semua titipan. Jangan mentang-mentang kaya, jalan gak kenal orang. Mentang-mentang kaya, mau tetangga gak kenal. Mentang-mentang kaya, jalan dada duluan. Mentang-mentang kaya, jalan kagak ngejek tanah. Kuntilanak. Semua yang Allah kasih kepada kita di dunia ini adalah titipan. Titipan jangan bikin kita sombong. Maka hidup itu yang enak ya tukang parkir. Tukang parkir tuh di mall banyak mobil, mereka cakep-cakep, mahal-mahal, dia kagak sombong. Bener kok? Nanti mobil keluar satu demi satu bersih sama sekali. Tukang parkir enggak sedih. Bener? Ini urusan nyengir tapi mikir kok. Kenapa tukang parkir nggak sedih? Kenapa tukang parkir nggak sombong? Karena tukang parkir hanya merasa dititipin, tidak merasa memiliki. Hidup kalau sudah merasa memiliki, kalau ketika hilang siap-siap bakal kecewa. Benar? Semua titipan kok yang dikasih buat kita. Dikasih jabatan, dititip sama Allah, isinya korupsi mulu. Ya Allah, diperiksa korupsi mulu, ngaku bersih, nggak ketanya korupsi, najong. Bener? Yang nitip nanti marah. Allah titip Indonesia, kalau dikorupsi mulu Allah marah. Kalau Allah marah, diturunin makhluk Allah yang lain. Siapa makhluk Allah yang lain? Gunung makhluk, air makhluk, angin makhluk, bumi makhluk. Makhluk gak bakal bergerak kalau gak ada yang gerakin. Bener? Siapa yang gerakin? Sang Kholik. Kalau kata Allah gunung, batuk, batuk tuh gunung. Merapi udah muntah, Sinabung muntah, anak Krakatau meriang, Semeru ampun. Gunung pada demo. Kalau kita demo, polisi yang nanganin. Kalau gunung demo, siapa yang ngademin? Mbah Marijan. Udah tewas lah. Gua ketemu dalam kubur dia sama Mbah Surip. Kata Mbah Surip, tenang aja Mbah Marijan, tak gendong. Aman dia. Tuh makhluk Allah yang bergerak, Allah yang gerakin. Air datang yang banyak, banjir di mana-mana. Ya Allah, banjir kok di mana-mana. Banjir di mana-mana. Salahin Anies lagi. Anies salahin BA.
Banjir di Surabaya, Anies Baswedan yang disalahin kan PA itu. Ngaco. Norak banget, nggak gaul. Jadi netizen yang cerdas dong. Banjir di mana-mana, Allah turun rahmat dan kita. Kenapa banjir? Jangan nyalain orang. Bener. Memang Jakarta tempatnya rawa, rawa sari, rawa kuning, rawa buaya, rawa mulu. Wajar air, tempat air. Bener bu? Angin datang kata Allah yang kencang, puting beliung. Ya Allah, puting beliung bang. Kalau putingnya doang mendingan. Ada beliung. Ya Allah. Ini musibah begitu banyak. Dititip Indonesia, jangan sampai Indonesia ini dikorupsi. Bener, dijaga dong titipan negeri kita. Indonesia negara paling kaya bang, kaya dan besar, besar dan kaya. 17.000 pulau. Indonesia 17.000 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung mau Pulau Gebang. Nambah lagi 2. Negara kaya kita, laut kita paling kaya ikan. Pasir laut kita bisa nguruk Singapura. Pasir laut kita nih bisa nguruk Singapura. Saking banyaknya pasir kita. Ikan laut kita tuh banyak-banyak banget bang. Makanya Cina, Jepang, Taiwan langganan nyolongin ikan di laut Indonesia. Dia nyolong pakai kapal pabrik. Kapal dia turun ke laut, disedot itu ikan udah masuk di kaleng, jadi sardin. Itu namanya kapal pabrik. Hebat orang Jepang mak. Lah kita gini masih neger kalah sama Jepang. Bener bang? Iya, teman saya anak Madura bang, nangkap ikan di laut Malaysia, ditangkap sama polisi Malaysia. Sampean ngambil ikan Malaysia? Enggak mas, enggak. Saya ngambil ikan Sumenep yang lari kemari. Tuh, saking banyaknya ikan kita. Saking banyaknya ikan kita, hebat Indonesia kaya. Atasnya minyak lapas, minyak sawit, bawahnya minyak bumi luar biasa, gas, nikel, batu bara, emas. Kenapa negara kaya kok rakyat yang miskin? BPJS sampai gini hari BPJS tercetekin kagak, pakai takut-takutan turunin aja sekaligus, dan pakai ditekin mulu, kesian rakyat. Benar. Jangan jadi doang dong, tenang aja. Kalau saya jadi pengangguran saya kasih kartu prakerja, prakerja apa? Enak banget gua. Ini ceramah kalau lapar emang begini bang gua. Kalau kena kopi doang, gelepek perut. Makanya kita kepengen, ayo kita pengen semuanya sadar diri, rabah diri, bener bang? Dengan kita diajarkan sholat, diajarkan tawadhu, rendah hati. Nggak ada yang kita sombongin di dunia ini. Wala tamshi fil ardi marha. Jangan kau berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Sholat ngajarin kita tawadhu, ngajarin kita disiplin. Yang ketiga, selesai sholat kita salam ke kanan, salam ke kiri. Ini pelajaran lagi buat kita. Apa pelajaran? Dalam hidup bermasyarakat kudu tengok kanan, tengok kiri. Jangan merasa hebat sendiri, pinter sendiri, kaya sendiri. Apa ntar mati berangkat sendiri? Bener? Tengok ke kanan, saudara kita anak yatim belum disantuni. Yang punya harta bantu mereka. Apalagi kita hidup di rusun begini yang majemuk luar biasa, yang kita tumbuh kembangkan semangat kebersamaan. Hidup enak adanya orang lain. Saya ngomong begini di panggung karena ada bapak ibu yang dengerin. Ibu bapak menghadap ke panggung. Kenapa? Karena ada yang didengerin. Kita ini hidup saling perlu. Bukan berarti penceramah lebih hebat dari jamaah. Salah besar. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini sampai subuh saya ceramah, cuman yang dengerin kagak ada. Paling kata security, itu Ustaz udah lama begitu kan beda. Gue ngomong dewe. Hidup enak adanya orang lain, bantu mereka yang punya harta yatim, anak-anak yatim, fakir miskin. Jangan pelit, jangan medit, jangan koret, butut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang kalau udah pantat kuning, bol nontot udah parah itu orang. Nyeduh kopi, ampasnya dijemur lagi. Saking pelitnya tuh makhluk. Makan launya ikan, habis palanya digerepuk semua. Kucing melongo nungguin pala. Lagi ibu-ibu sekarang masak udah pakai presto semua, tulang hancur di presto. Kucing pada kurus, gak bisa tulang, kulit. Medit, jangan medit. Kita hidup enak adanya orang lain, kebersamaan, kekompakan. Ya bu,
5 jari nih, 5-5-nya beda, tapi kalau kompak bersatu, mukul bisa, nampar bisa. Coba-coba makan pakai jempol dia, jempol doang kalau 3 hari belum kelar bang. Nampar pakai tunjuk agak sakit. Beda nih jempol, tunjuk, jari tengah, jari manis, linking, beda semua, bentuknya beda, fungsinya beda. Tapi kalau bersatu, mukul bisa, nampar bisa, benar? Ada simbol dalam hidup bermasyarakat kita. Jempol simbolnya pejabat. Siapa dia? Ada Pak RT, Pak RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Jempol dia. Kerjaan kalau sudah dijempolin pemerintah, cakep, alhamdulillah. Yang ini telunjuk. Siapa dia? Simbol orang kaya nih telunjuk. Makanya orang kaya kalau kena nunjuk rapi semua. Bang, masjid bangun di pojok sana bang. Tuh kalau orang kaya yang nunjuk rapi masjid. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan. Nah, ditekuk orang agak model lu. Nah, orang kaya beda bang. Lagi kumpul bareng, orang kaya kongko, rame-rame. Orang kaya kentut, pret. Temennya sebelah ngomong, waduh, bapak sehat. Sehat bapak, orang kaya. Nah, coba yang miskin kentut sembarangan, abis dibully. Setan lu. Oh, bangke bener lu. Nggak ada bener lu. Kentut sembarangan lu. Pindah sana pinggir kali, diusir. Oh, makanya simbol orang kaya telunjuk. Yang ini jari tengah. Siapa jari tengah? Simbol TNI Polri, polisi ABRI. Tengah dia. Kenapa di tengah? Jari tengah netral. Pesono nggak kemari kagak. Tengah-tengah. Kudu netral. Polisi ABRI netral dong. Netral. Pak polisi netral dong. Ente netral. Netral ya. Netral dong. Masa kemarin pilpres tuh kagak netral? Wah. Netral. Ini jari manis. Ini jari manis nih. Siapa jari manis? Simbol anak muda. Ini anak muda nih. Masa muda, masa yang paling manis. Maka simbolnya jari manis. Biar buntung, tetap namanya jari manis. Benar? Yang ini kelingking bang. Siapa dia? Simbol kaum perempuan. The power of mak-mak di sini dia. Kelingking nih, kecil tapi antem. Dan macam-macam yang kelingking bang. Ini kemana aja masuk biar kecil begini. Ke hidung masuk, ke kuping masuk. Nah di kampung saya ngecek ayam nalor apa kagak? Disodok kan pakai kelingking. Nggak mungkin pakai jempol. Boros. Sian bola ayam lendes. Lumayan yang ngira aja dari dia. Baru ini nyata tadinya gila kali. Tadinya gila adanya gitu. Ya Allah. Kelima-limanya kompak bersatu kan enak, alhamdulillah. Iya, cuma ada kelemahannya, hati-hati bang. 5 jari ada kelemahannya juga, kita harus jaga itu kelemahan itu. Kelingking kalau sweet ketemu jempol, di mana-mana yang kalah jempol. Jempol pejabat, kelingking perempuan. Jabatan kadang sering tunduk gara-gara perempuan. Kekuasaan sering jatuh gara-gara siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah khuldi di surga? Ibu Hawa yang rayu-rayu, ayo dong ayam beb, mam dong sayang. Buah khuldinya mam sayang, mam. Rayu-rayu Nabi Adam. Laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan. Wah, kalau kena godaan perempuan teklok. Nabi Adam aja kegoda, makan akhirnya kemakan buah khuldi. Buah khuldi dimakan Nabi Adam, nyangkut di tenggorokan. Maka kaum Adam, bapak-bapak, laki-laki bu, ada jendolan di leher. Nah ibu kalau nggak percaya ntar pulang pegang leher laki ibu. Tanya pelan-pelan bisikin, bang ini buah khuldi. Pegang aja. Tapi ibu Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut di leher dia mah. Leher perempuan licin, langsung nyangkutnya di dada. Alhamdulillah ibu. Bersyukur nyangkut di dada. Coba kalau nyangkut di dengkul. Bayangin kalau nyangkut di dengkul, malah ribet kok. Anak nangis minta tete, ngangkat dengkul dulu. Mimi tayang mimi, ribet. Alhamdulillah nyangkutnya di dada. Nyangkut di dada terbelah dua. Nah, kalau satu doang kayak tumor. Tawa aja kok, tawa ya. Daripada stres di rumah lo, tawa aja mikirin laki ke putih-putih. Ya, laki hitam begitu didoain. Ya Allah putihkan laki saya. Biarin hitam-hitam yang penting keras. Makin malam makin PA, ada apa? Allah.
Nih kita kepengen ayo kebersamaan, kekompakan, kelingking bisa ngalahin jempol. Tapi nggak selamanya menang sweet. Lo kelingking kalau sweet ketemu tunjuk baru kalah. Tunjuk orang kaya. Banyak perempuan senget duit udah teklok aja Pak. Rata-rata begitu, bukan matre po, enggak. Perempuan mengering matre yang udah bawaan lahir. Udah kodrat perempuan itu begitu, lahir ke dunia bawaannya 3, cemburuan, emosian, mata duitan. Tuh udah kodrat perempuan, cemburunya bisa hilang, ada ustadznya yang ngajarin. Emosinya bisa hilang, ada gurunya yang ngajarin. Yang kagak hilang, mata duitan. Makanya bapak-bapak nyari bini yang bisa nyari duit dong. Nyari bini yang bisa nyari duit. Duit udah kita umpetin di mana aja, ketemu dia cari. Itulah bini yang bisa nyari duit. Duit apaan bang diselipin ini? Duit sial. Ya Allah, udah umpetin ketahuan bang. Oke, kita pengen bang kebersamaan, kekompakan. Kita pengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indo. Islam udah ngajarin melalui masjid. Masjid simbol demokrasi bang. Kita punya masjid, itu simbol demokrasi kita. Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Itu aturan udah. RT masuk masjid, buka sepatu. RW masuk masjid, copot sepatu. Lurah masuk masjid, buka sepatu. Camat masuk masjid, buka sepatu. Mat. Gubernur masuk masjid, copot sepatu. Termasuk presiden masuk masjid, copot sepatu. Dijaga kesuciannya masjid. Nggak ada orang nomor 1 dalam masjid. Diajarin demokrasi. Kalau sudah masuk ke masjid semua, jangan usil dong. Orang mau datang dari mana kek? Lu datang dari mana bang? Gue dari Kidul, ngadep Kulon. Bener? Lu dia dari mana teman lu? Dari Wetan itu, ngadep Kulon. Lu dari mana? Gue dari Kulon, ngadep Kulon juga. Semuanya sama di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, dalam sholat bacaannya sama, gerakannya pun sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika. Beda, tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila. Jangan sembarangan mau umat Islam. Dikit-dikit dikatakan radikal, anti Pancasila. Salah. Sebelum ada Pancasila, Islam udah ngajarin Pancasila lebih dulu. Benar? Iya dong. Kita pengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Indonesia diajarin begitu melalui sholat berjamaah. Ini kadang-kadang aneh kalau ngomong. Ketua BPIP yang mana belum ngomong tuh. Enak aja kalau ngomong, ceplos aja. Pikir kalau ngomong. Musuh terbesar Pancasila adalah agama. Tersial di angkalan. Berarti agama, semua agama dong musuhi Pancasila. Benar? Jangan bikin statement yang begitu dong. Mikir kalau ngomong. Otak kita diciptain di atas, mulut kita di bawah. Berarti mikir dulu baru ngomong. Benar? Kalau ngomong dulu baru mikir, berarti otaknya di bawah, dengkul. Enak dah gua. Lapar nih bus ya. Ada makannya kira-kira pada itu ya. Bungkus aja deh bungkus. Ya Allah, Islam udah ngajarin Pancasila lebih dulu. Enak. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing bang. 700 berapa? 700 suku bahasa Indonesia. Lah kalau semuanya masing-masing bahasa semuanya rame masjid. Dari Sunda takbir Gusti Allah nu ageng. Malaikat nyaut nganaunan silaiku. Teman kita dari Padang kencangan lagi Allah nan gadang. Malaikat nyaut ranca badang. Yang kesian dari Ambon teman kita. Allah sing ada lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Udah mati lah. Islam udah ngajarin Pancasila, Islam ngajarin demokrasi lewat masjid, bener. Kalau sudah masuk ke masjid semua, jangan usil orang mau datang dari mana, jangan ngomongin warna kulit, jangan dah di masjid mah warna kulit begini kita belum mesen, bener. Kalau sudah masuk masjid jangan ngomongin suku, dari suku apapun dia dilahirkan. Kalau dia muslim saudara kita, ini warna kulit begini kita nggak mesen, jangan ribut soal warna kulit. Potongan muka kita begini kita nggak mesen, jangan ngatain orang. Ini kadang usil banget mulut. Itu orang itu lucu ya. Itu orang juga cair. Orang kagak mesen. Tuh. Diajarkan demokrasi bermasyarakat. Nah kalau udah masuk ke masjid, sholat jamaah dong. Benar? Dalam sholat jamaah ada imam, ada makmum. Diajarkan bermasyarakat. Ada pemimpin, ada rakyat. Makmum siapa aja boleh. Ustaz dia kan tukang mabok itu boleh jadi makmum. Lah boleh, tiba makmum.
Bacanya sedangkan kagak fase Ustaz, boleh jadi makmum? Boleh, lah timbang makmum. Ketinggalan 1 rakaat aja boleh jadi makmum. Benar? Karena dalam ilmu fikih nggak ada bab pemilihan makmum. Nggak ada, yang ada bab pemilihan imam. Imam mau mimpin orang banyak. Kalau imamnya bengkok, makmumnya geblek, kacau. Dalam bermasyarakat juga begitu, ada pemimpin, ada rakyat. Rakyat siapa aja boleh, baru lahir aja bro, rakyat udah. Mana nanggung utang negara, baru lahir. Benar? Nah, iya, nggak sembarang orang jadi imam, jadi pemimpin. Pemimpin mah kudu udah pilkada, pilkades, pileg, pilpres, ada dipilih. Syarat jadi imam tuh dalam sholat tuh ada 4 dalam ilmu fikih. Apa syaratnya? Pertama, yang fase bacaannya. Yang fase pilih. Mohon maaf nih, mohon maaf banget, yang jadel, yang bindeng, yang swing, minggir. Nggak boleh jadi imam. Jangan kan yang swing, yang bindeng aja nggak boleh. Orang bindeng ditanya, mau kemana lu? Kualung. Dari mana lu? Kualung. Nggak jelas. Gue denger bapak lu sakit, udah meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah meninggal. Oh, mendingan. Negara kita meninggal, udah mendingan. Jangankan yang swing teman saya yang lucu banget bang, dia orang kalau marahan, biasanya orang kalau begitu nggak marahan ya. Teman saya ada, mohon maaf dia swing, ngomong sepot lucu, kita awal mula sekongkong dia. Nama si Udin, lu udah punya anak berapa? Alhamdulillah, anaknya kan, yang nama yang kedua dalam bintang etnot. Lu yang bener ngomong dia lah. Lu udah ngomong aneh tiga, yang ada NM, yang ada punya etne, yang ada lagi mau bintang etnot, baru bisa ngesot. Tawa aja deh, tawa. Udah sekali aja undang saya di sini. Besoknya diundang lagi, PA ke dia, PA gitu aja. Iya, yang fase. Ustaz, di kampung saya ada 2 orang fase. Bagaimana cara milihnya nih? Sama-sama fase bacaannya. Jadi imam ribet. Ya udah, kalau sama-sama fase, jadi pemimpin itu yang fase pilih. Yang enak ngomongnya, sama masyarakat kebijakannya enak, ya bang. Dikritik jangan marah jadi pemimpin. Kalau jadi pemimpin dikritik masih marah, jangan jadi pemimpin. Apa tepuk tangan? Lu berunggara. Yang fase, sama-sama fase Ustaz, dua-duanya fase nih. Bagaimana milihnya? Kalau sama-sama fase, syarat fikih yang kedua apa? Yang lebih alim ilmu agamanya, dia yang berhak jadi imam. Yang alim pilih, yang lebih tahu maunya makmum apa. Makmum tuh pengennya kalau sholat jamaah jangan panjang-panjang bacanya. Bener bang? Kan kita begitu. Rasul yang nyuruh, idza amma ahadukumun nas fal yukhafif. Kalau kalian jadi imam, ringankan bacaannya. Kesian makmum, nggak sama sama ente. Kalau jadi supir niat penumpang macam-macam, ada orang bunting, anak orok, laki-laki, nenek, orang bongkok, bener? Iya, semua ada. Yang alim yang lebih tahu maunya makmum apa. Makmum tuh pengennya bacaan jangan panjang-panjang kalau jadi imam, bener? Ini mentang-mentang jadi imam, sholat maghrib, habis baca Fatihah, baca surahnya Waqiah, baca surahnya Tabarok. Makmum di belakang mengikut, bener ngikut di belakang, kagak dibatalin, kagak. Cuman hatinya ngomong, besok gua kapok sembahyang dulu. Begitu kan, bener ya? Lah, iya. Dulu Mu'ad bin Jabal diomelin sama Rasulullah. Waktu sholat maghrib baca surahnya Al-Baqarah, kesian jamaah, Al-Baqarah dibaca, diomelin sama Rasulullah. Afatan anta ya Mu'ad, ente mau bikin fitnah dalam Islam. Kenapa ya Rasul? Kalau sholat jamaah jangan panjang-panjang bacaannya. Kalau sendiri boleh. Tuh diomelin Nabi. Makanya jadi imam, bacaannya yang tahu maunya makmum. Jadi pemimpin yang tahu maunya rakyat. Bener bu? Rakyat tuh pengennya kan kagak muluk-muluk. Asal sekolah anak kita gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah. Segitu doang udah kita mau pengennya. Kagak muluk-muluk. Ngapa semuanya pada naik, BPJS naik, lanjut. Semuanya naik, bulan naik, minyak naik. Harga rambutan di atas pisang. Harga telur di bawah pisang. Harga pisang turun naik. Harga
kacang kejepit. Ya Allah, lapangan kerja susah, benar bang? Iya udah jangan pakai muluk-muluk mau presiden siapa kek, yang penting rakyat pikirin. Jadi imam begitu, yang alim yang lebih tahu ilmu agamanya. Sama-sama alim Ustaz, fasenya sama. Ya udah syarat yang ketiga apa? Yang lebih tua umurnya, dia yang berhak jadi imam. Yang tuaan pilih. Waduh Pak Ustaz, saya lihat KTP-nya lahirnya bareng Pak Ustaz. Ulang tahunnya bareng sama. Sama umurnya sama. Ya udah kalau sama umurnya juga syarat fikih yang keempat, yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Memang tinggalnya bareng Pak Ustaz dari masih kecil dia. Dia CS kental ini dari masih kecil. Nah, habis deh syarat fikih habis. Habis sudah 4. Syarat yang kelima, ini syarat tadi saya doang, ini mas saya tambahin. Kalau alimnya sama, fasenya sama, umurnya sama, tinggalnya bareng satu kampung. Syarat yang kelima, ini syarat tadi saya doang, ini mas saya tambahin. Yang istrinya lebih dari 1, yang berhak jadi imam. Nah dia kan ada sabaran kok, kalau punya bini 2, 3, pulang sana dikuncin pintu, pulang sana dikuncin pintu. Akhirnya tidur di masjid, di kolong beduk dia tidur. Yang sabar, yang dicari, Masya Allah. Kita pengen kebersamaan dan kekompakan. Maka kita pengen hidup itu pengen bersama, berat sama kita pikul, ringan sama kita jinjing. Gitu kan peribahasa orang dulu, benar? Duduk sama rendah, berdiri sama tegak. Kita pengen seperti itu, kebersamaan. Bahkan kata Al-Imam Ghazali pesan, kun kal yadain wala takun kal udunain. Umat Islam hiduplah seperti 2 kuping. Jangan kayak hiduplah kayak 2 tangan, jangan kayak 2 kuping. Hidup tuh kayak 2 tangan bu, enak. Jangan kayak kuping nih, kuping kanan kiri nggak akur. Hidup bermasyarakat kayak 2 tangan, jangan kayak 2 kuping. Nih kuping kanan kiri nggak akur. Kuping kanan ngadep sono, kuping kiri ngadep sono. Nggak akur ya mah. Kuping kanan budek, kiri anteng aja dia mah. Makanya lebaran nggak pernah ketemu dia. Jangan kayak kuping. Tapi tangan kanan sama tangan kiri beda, tapi kompak. Kiri gatel, kanan nggak pakai diundang. Datang garukin. Nggak mungkin tangan kiri gatel, kanan ngomel, mampus garuk sendiri. Tetangga lagi ada yang sakit, jangan pakai diundang bu, tengokin. Tetangga ada yang meninggal dunia, jangan pakai dibilangin, datengin takziah. Tetangga lagi sekarat, rapat dulu. Partainya apa itu dia? Lah keburu mati orang. Bener? Tangan kanan cakep-cakep kerjaannya, salaman tanda tangan, mau makan tanda tangan. Mau makan pakai tangan kanan, ya bu? Menerima duit tangan kanan. Yang kiri nggak iri. Yang kiri mah sadar. Kata yang kiri, emang tugas gue bagian di belakang, bagian mobilisasi, gue bagian cleaning service, bagian pembersihan gue lakonin. Tapi biar bagian pembersihan kagak sedih dia mah. Yang kanan juga kagak sombong, kerjanya cakep-cakep. Tangan kanan ngomong sama yang kiri, kiri lu sabar. Walaupun yang terima duit gua, kan gua ke mall, gua beliin jam tangan, kan yang pakai elu. Tuh, kompak, sering berbagi. Kerjasamanya kanan kiri kompak. Kapan? Jalan lenggang. Tangan kanan maju ke depan, kiri ngalah, mundur ke belakang. Kiri yang ke depan, kanan gantian, ya gua ngalah ke belakang. Dan cakep jalan kita ibu. Coba lagi jalan kanan kiri nggak ada yang ngalah, begini jalan ya. Jadi statis, jumud, beku, nggak pernah maju-maju. Nah makanya kita pengen lewat Isra Mi'raj, ayo jaga kebersamaan, kekompakan, kerukunan di antara sesama kita. Isra artinya jalan, jalan tentunya maju. Mi'raj artinya naik, naik sudah tentu ke atas. Selesai Isra dan Mi'raj, ibadah kita lebih maju dan meningkat lagi. Kita pengen kebersamaan, kekompakan kita wujudkan dalam hidup bermasyarakat lewat sholat jamaah. Kita kumpul ngadepin bulan Sya'ban, ini udah masuk bulan Rajab. Ibu, Rajab, Sya'ban, Ramadan, 3 bulan nih. Dekatkan diri kepada Allah. Rajab litathiril badan, suciin badan. Bulan Sya'ban litathiril qalbi, suciin hati kita. Masuk Ramadan litathiril ruh, suciin ruh kita, jiwa kita. Sehingga kita keluar Ramadan badan bersih, hati bersih, dan jiwa kita bersih. Keluar Ramadan kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya, kembali kepada kesucian. Idul Fitri, kembali kepada suci, bersih, kayak bayi baru lahir. Bayi nggak ada dosanya baru lahir kok. Bayi dosanya nggak ada.
Bayi baru lahir dosanya nggak ada. Orok, makanya bayi kita cium kapan aja enak. Orang nggak ada dosanya. Siang, malam, tengah hari, sore kita cium enak. Mulutnya kita cium masih wangi. Bayi nggak ada dosanya. Coba tengah hari nyium laki-laki. Bawa tembakau. Makanya bayi baru lahir rezekinya Allah kasih lancar. Ada aja tetangga datang nengokin. Ada yang bawain baby set, ada yang bawain bedak Kasen, bedak Johnson, ada yang bawain anduk kecil, ada yang bawain rengginang. Padahal bayi belum ada gigi. Dimakan sama siapa itu rengginang? Emaknya. Kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya dosa gigi. Ngomong ya, Selama nenek-nenek begini ngomongin dosa, bayi gak ada dosanya kok. Kenapa bayi mendapat kiriman rengginang padahal ada giginya? Kenapa dimakan emaknya? Kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya gigi. Iya, tadi dosa udah ya, ini gigi. Dan insya Allah kita semua kembali kepada fitrah. Siapin dari sekarang diri kita, dekatkan diri takarub sama Allah. Mumpung masih sehat, ada kesempatan. Ibu, Bapak, ayo. Rasulullah masuk bulan Rajab, beliau angkat tangan beliau. Apa yang beliau baca? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban sehingga sampaikan kami berjumpa dengan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, panjang umur. Panitia menyiapkan makan bareng nasi kebuli di aula parkir blok B. Sekali lagi jamaah yang ingin makan bareng, panitia menyiapkan nasi kebuli di aula blok B. Ada ayam ada kambing. Hah? Bisa pakai mau? Iya. Ayo jangan lupa ikuti terus channel YouTube Baktile Empire Official. Oke? Semoga manfaat. Oke. Jangan lupa like, share,